Selamat datang di Bukan Cuma Cerita, tempat lu dengerin kisah-kisah nyata yang katanya cuma mitos tapi nyata bagi yang ngalamin. Gua Papa Rama, malam ini gua mau ceritain salah satu pengalaman yang paling serem yang pernah dikasih langsung ke gua. Cerita ini datang dari teman gua sendiri waktu kita kuliah ya sebut saja di Yogyakarta. Katanya sejak malam itu dia nggak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Dan semua kejadian itu terjadi di kamar kos yang masih ada sampai sekarang. Inilah kisah nyata yang kami beri judul Kos Nomor 7, Jam Dinding Berhenti di 02.37. Gue mau ceritain kisah yang diceritain langsung ke gue dari temen gue waktu kita sama-sama kuliah di Yogyakarta. Namanya Rio. Ini bukan nama aslinya, karena dia nggak pengen identitas aslinya disebut. Ceritanya ini dikasih ke gue bukan buat nyari perhatian, tapi karena katanya daripada gue simpen terus, mending gue keluarin ke orang yang bisa ngerti. Waktu dia cerita, suasananya lagi malam. Kita duduk berdua di warung kopi kecil di dekat kampus. Awalnya ngobrol biasa aja, tentang tugas, dosen, sama obrolan receh anak kampus. Tapi makin malam, Rio mulai diam, matanya mulai ngeliat kosong ke satu titik. Gua tanya, lu kenapa bro? Dia cuma jawab, lu percaya nggak ada tempat tinggal yang bukan buat manusia? Dan disitulah dia mulai cerita tentang kos nomor 7. Sebuah kamar di daerah Kaliurang, kilometer ya sebut aja kilometer 5 yang katanya sampai hari ini masih bikin dia merinding tiap kali lewat ke depan gerbangnya. Jadi gini, Rio itu anak rantau dari Jakarta. Ya sebut aja di tahun 2019 dia dapat kuliah di salah satu kampus swasta di Jogja. Karena baru masuk dan belum kenal siapa-siapa, dia mulai nyari kos sendirian. Prioritas dia waktu itu cuma dua, dekat kampus atau murah. Setelah keliling beberapa tempat, dia nemu satu kos di daerah sebut saja Kaliurang. Kosannya agak masuk ke dalam gang. Bangunannya model lama, kayak rumah zaman dulu yang dirombak jadi kos-kosan. Halamannya itu luas, tapi banyak pohon besar. Jadi suasananya itu agak teduh, sekaligus suram lah kalau malam. Pas dia tanya ke ibu kos, kebetulan cuma ada satu kamar kosong, kamar nomor 7. Letaknya di paling ujung lorong, agak jauh dari kamar lain dan dekat dapur belakang. Sebelum masuk, ibu kos ini sempat bilang pelan, kalau kamu ambil kamar itu, jangan ribut ya, terutama malam-malam. Rio waktu itu nggak curiga. Dia mikir ya mungkin sebelumnya ada penghuni lah yang suka bikin onar atau berisik. Begitu dia masuk ke kamar itu, kesan pertamanya aneh. Kamarnya agak gelap, walaupun jendela lebar dan lampu itu menyala. Udara di dalam kamar terasa lembab, berat, kayak ruangan yang udah lama nggak ditempatin. Tapi karena dia kepepet nyari tempat tinggal, dia ambil aja. Nah, waktu dia beres-beres, dia ngeliat ada jam dinding bulat warna krem, model lama, yang udah nempel di tembok. Tapi jarum jamnya itu berhenti. Pas dilihat berhentinya di jam 02.37. Dia pikir cuma baterainya aja yang habis. Dia beli baterai baru, terus dipasang. Jamnya nyala. Tapi anehnya, keesokan harinya jam itu mati lagi. Di waktu yang sama, di 02.37. Dan itu kejadian bukan sekali. Bahkan setelah diganti 3 kali, jam itu selalu berhenti di waktu yang sama. Rio mulai ngerasa ada yang gak beres. Tapi dia belum tahu bakal sejauh apa semuanya nanti. Minggu pertama tinggal di kamar nomor 7 masih terasa normal aja. Tapi mulai minggu kedua, Rio mulai ngerasa tidurnya nggak nyenyak. Dia sering kebangun pas tengah malam, dan anehnya selalu di sekitar jam 02.30 atau setengah 3 pagi. Awalnya dia kira itu cuma kebiasaan baru karena adaptasi lingkungan, tapi kejadian itu berulang terus. Setiap kali kebangun, badannya keringetan walaupun suhu kamar itu dingin. Padahal dia juga pakai AC. Dan tiap kali itu juga kamar serasa hening banget. Tapi bukan heningnya tenang, tapi lebih kayak hening yang bikin telinga itu berdengung-dengung. Kayak kita ibaratnya kayak kita itu di ruang-ruangan kosong kayak gitu. Suatu malam dia bangun lagi jam 02.30. Waktu dia buka mata, dia dengar suara kayak gesekan sesuatu diseret di lantai. Suaranya pelan, pelan banget, tapi jelas. Rio diam. Dia coba dengerin baik-baik dan sadar itu suara ngesot. Kayak ada sesuatu yang berat diseret pelan-pelan di lorong. Dia langsung berdiri dan ngintip lewat lubang pintu. Tapi lorong itu kosong. Nggak ada siapa-siapa. Cuma lampu lorong yang remang dan berkelap-kelip. Kayak kedip-kedip sendiri gitu. Tapi suara ngesot itu masih ada. Beberapa malam kemudian, gangguan makin aneh. Dia mulai dengar suara perempuan nangis pelan dari arah kamar mandi. Itu bukan tangisan yang keras, tapi kayak suara isak tertahan. Sesekali terdengar seperti tercekik. Dia pikir mungkin suara dari kamar sebelah. Tapi anehnya,
tangisan itu kedengeran dari dalam kamar mandi pribadinya sendiri. Itu nggak masuk akal dong. Dia beranikan diri buka pintu kamar mandi. Kosong. Tapi ada bekas embun di cermin. Seperti habis dipakai mandi. Padahal air itu nggak pernah dinyalain. Keanehan lain juga muncul. Setiap pagi handuk yang digantung selalu jatuh ke lantai. Pernah juga dia bangun dan nemuin handuknya udah tergantung sendiri di gagang pintu kamar mandi dalam keadaan lembab. Lama-lama dia ngerasa kamar ini bukan cuma sekedar serem, tapi seolah ada yang lain yang udah lama tinggal di situ dan nggak suka kalau ada orang baru yang masuk. Malam itu malam Jumat, dari pagi Rio itu udah ngerasa aneh. Badannya berat, kayak capek, padahal dia nggak ngapa-ngapain seharian. Pas sore hari, dia tiba-tiba demam ringan, meriang, tapi maksa tetap tidur di kamar itu. Sekitar jam 10 malam, dia coba tidur lebih awal, tapi pikirannya itu masih gelisah aja. Setiap kali pejam mata, bayangannya kamar mandi dan suara tangisan itu keinget lagi. Sampai akhirnya, entah jam berapa dia berhasil ketiduran juga. Tapi nggak lama kemudian, dia kebangun lagi. Ketika dia membuka mata seperti biasa, jam di HP-nya nunjukin jam 02.36. Hanya 1 menit lagi menuju waktu misterius di 02.37. Dan bener aja, tok, tok, tok. 3 ketukan pelan, tapi jelas. Sumbernya dari dinding belakang tempat tidurnya. Rio langsung melek. Dia bangun sambil nyari senter HP. Tapi baru senter nyala, lampu kamar mati sendiri. Sekarang ruangan cuma disinari cahaya lemah dari jendela. Dan dari situ perlahan dia lihat ada sesuatu berdiri di pojokan kamar. Sosoknya tinggi, kurus, warnanya gelap pekat. Seperti tubuh wanita. Tapi nggak kelihatan rambut atau wajahnya. Cuma berdiri diam, nggak gerak sedikit pun. Tapi hawa kamar langsung berubah. Udara jadi berat. Napas Rio jadi sesak banget. Rio udah mau teriak, tapi suara nggak keluar. Mulutnya itu terkunci, lehernya kaku, dan tangannya itu keringat dingin. Dan tiba-tiba, sosok itu bicara. Suaranya pelan banget, tapi langsung masuk ke kepala si Rio. Kayak bisikan yang langsung menusuk ke otak. Kamu yang sekarang ya? Waktu itu Rio bilang ke gua, dia ngerasa jiwanya kayak ditarik keluar dari tubuh. Kayak ada kekuatan yang masuk ke dalam badannya. Dan setelah kalimat itu, semuanya gelap. Rio pingsan di tempat. Pagi harinya, Rio kebangun dengan badan pegal dan kepala berat. Cahaya matahari masuk dari selatirai jendela. Dan dia lihat pintu kamarnya kebuka sedikit. Di depan pintu itu, ibu kos berdiri sambil bawa segelas air hangat dan 1 lembar daun sirih. Tanpa basa-basi, ibu kos duduk di ambang pintu dan bilang, "Kamu mimpi aneh semalam ya?" Rio diam. Dia nggak cerita detail, tapi mukanya udah jelas kelihatan pucat. Lalu ibu kos lanjut dengan nada pelan banget, "Kamu anak keempat tahun ini yang tinggal di kamar itu." Setelah itu, ibu kos mulai cerita. Dulu, kamar nomor 7 itu ditempati oleh seorang mahasiswi tingkat akhir. Ya, sebut saja namanya Ayla. Katanya Ayla anaknya pendiam, jarang keluar kamar, dan nggak terlalu dekat sama penghuni kos lainnya. Suatu hari si Ayla ini nggak kelihatan selama 3 hari, tapi nggak ada yang curiga karena lampu kamarnya masih nyala setiap malam dan kadang terdengar suara air dari kamar mandinya. Beberapa anak kos bahkan bilang mereka pernah ngelihat bayangan orang dari balik tirai jendela kamarnya. Tapi setelah 3 hari, mulai muncul nih bau-bau yang aneh. Ibu kos akhirnya buka paksa kamar Ayla ini. Dan mereka nemuin Ayla sudah meninggal di dalam kamar mandi. Tangannya penuh luka sayatan dan dia meninggal dalam posisi duduk bersandar di dinding. Yang bikin merinding, kata ibu kos, kondisi tubuhnya itu sudah kaku. Tapi lantai kamar mandi masih basah dan lampu kamar tidak pernah padam. Sejak saat itu, kamar nomor 7 selalu kosong dalam waktu lama. Tapi ya karena kebutuhan ibu kos, kadang disewakan juga ke anak baru dengan harapan ya nggak ada kejadian apa-apa. Sayangnya, setiap orang yang tinggal di situ selalu ngalamin hal aneh, termasuk si Rio ini. Ada yang cuma mimpi buruk, ada yang ngerasa diawasi, bahkan ada satu mahasiswa yang katanya kerasukan dan lompat pagar tengah malam. Saya nggak bisa bohong, nak. Kamar itu memang ada yang tinggal selain manusia, kata ibu kos pelan sambil tatapan matanya kosong. Hari itu juga, Rio mutusin buat pindah dari kosan itu. Dia nggak nunggu malam, nggak nunggu akhir bulan. Dia cuma masuk kamar sebentar, ambil tas, beberapa baju, dompet, dan laptop. Barang-barang yang lain ditinggalin. Tapi ada satu barang yang dia ambil. Entah kenapa, jam dinding yang selalu mati di jam 02.37 tadi, katanya dia pengen ngebuktiin sesuatu. Begitu sampai di kosan baru, yang dia tempatin barang teman sekampus, jam itu digantung di tembok. Hari pertama,
jam jalan normal, hari kedua masih normal, seminggu, sebulan jam itu nggak pernah mati lagi. Sejak saat itu, si Rio ini percaya bukan jamnya yang rusak, tapi kamarnya itu ada sesuatu di situ. Atau lebih tepatnya, ada sesuatu di kamar itu yang sengaja bikin jam berhenti di waktu yang sama. Dan waktu itu gue tanya dia, lu masih suka bikin kejadian itu nggak? Dia diam sebentar, terus bilang, gua nggak bisa lupain, karena setiap gua lihat jam, apalagi kalau lagi begadang, dan jarumnya udah lewat jam 2 lewat 30, gua langsung keinget semuanya. Sekarang setiap kali dia lewat di daerah ya sebetulnya kali orang, dia selalu menghindar buat nggak lewat gang kos itu. Bahkan sampai sekarang dia nggak berani nyebut nama jalannya. Buat Rio, kamar nomor 7 bukan tempat angker, tapi kayak portal kecil, tempat di mana antara dunia kita dan dunia lain nggak terlalu tebal. Jadi kalau lu sekarang lagi ngekos di kamar yang sepi, apalagi di ujung lorong, dan lu sering kebangun malam-malam tanpa sebab, coba lu cek jam lu. Kalau jarumnya pas banget di 0237, mungkin lu nggak sendirian.